Shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur bahwa karena kebaikan Tuhan, meskipun di tengah-tengah wabah corona, kita mengucap syukur bahwa kita masih tetap bersekutu, tetap beribadah. Dan meskipun kita berpisah-pisah masing-masing di rumah demi rumah, kita mengucap syukur dan kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu sekalian, untuk mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik, oleh karena kemurahan Tuhan, maka pada pagi hari ini kami keluarga lepas keluarga boleh berkumpul bersama-sama dan bersekutu. Kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami di dalam persekutuan ibadah hari Minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, memberikan kami pengertian lebih mengenai kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita langsung saja membuka bagian firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, atau Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22, dan akan dilanjutkan dengan Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Sekali lagi, Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22, dan akan dilanjutkan dengan Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu sekalian boleh memperhatikan Alkitab dan mendengarkan saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini di bawah perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu keutamaan Kristus. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita lanjutkan Kolose pasal 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang akan bersama-sama kita renungkan di bawah tema kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan merenungkan jauh firman Tuhan ini, kita mau lihat terlebih dahulu bahwa surat Rasul Paulus kepada Kolose ini secara tidak langsung ternyata
jemaat Kolose ini bukanlah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Tetapi perlu kita ingat bahwa ternyata Rasul Pauluslah yang mengirim pengerja-pengerja dari Efesus untuk melayani jemaat di Kolose. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita baca dari ayat 15 sampai dengan ayat 22, dan kalau kita baca keseluruhan kitab Kolose ini, maka kita akan menemukan muatan teologi yang penuh atau banyak Bapak Ibu sekalian. Ternyata ini tidak sekedar ditulis, tetapi ada maksud di balik itu. Paulus atau Rasul Paulus menerima laporan dari Epafras bahwa jemaat Kolose ini sedang dikelilingi oleh guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka sebagai orang yang juga terlibat di dalam pelayanan di Kolose, Rasul Paulus merasa penuh tanggung jawab untuk mengingatkan jemaat Kolose bahwa mereka perlu waspada kepada ajaran-ajaran guru-guru palsu ini. Bapak Ibu yang terkasih, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh guru-guru palsu itu menekankan bahwa untuk orang dapat mengenal Tuhan dan diselamatkan dengan sempurna, maka orang harus menyembah atau harus tunduk di bawah roh-roh yang menguasai dan memerintah alam semesta. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus ini merasa penuh rasa tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Dia harus mengingatkan jemaat Tuhan. Dia harus mengingatkan jemaat di Kolose ini supaya tidak tunduk di bawah roh-roh semesta alam dan juga tidak harus lagi patuh kepada peraturan-peraturan sunat dan pantangan-pantangan yang ada. Karena itu maka bagian firman Tuhan yang kita renungkan tadi, dari perikopnya saja kita sudah lihat keutamaan Kristus. Maka jelas bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ayat yang ke-15, itu jelas Rasul Paulus menekankan tentang kedudukan Kristus. Nah, setelah kita merayakan Paskah, tentang kematian Kristus, kebangkitan, Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami bahwa kematian, kebangkitan Kristus itu tidak hanya kemenangan atas dosa-dosa tentang karya keselamatan saja, tetapi sesuai dengan tema yang kita renungkan pada pagi hari ini, bahwa kemenangan Kristus di kayu salib itu juga atas segala kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini. Maka itu ayat 15 dikatakan bahwa ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Menjelaskan tentang kedudukan Kristus, Yesus Kristus yang adalah sama dengan Allah yang tidak kelihatan. Atau dengan kata lain, Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus berharap bahwa jemaat di Kolose ini tidak lagi menyembah atau tidak lagi tunduk di bawah roh-roh yang ada di dunia ini. Ayat yang ke-16 mengatakan bahwa karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan cermat bagian firman Tuhan ini, setidaknya saya mencatat ada 3 kali dicatat di dalam Dialah, di dalam Dialah. Itu mau menunjukkan bahwa keutamaan Kristus. Kristus adalah yang terutama di atas segalanya. Maka ayat 16 ini kita mau bersama-sama lihat bahwa Rasul Paulus membukakan pengertian kepada jemaat di Kolose bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri, kemudian Dia adalah pencipta, Dialah yang terutama menciptakan langit dan bumi, baik yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semuanya adalah karya dari Tuhan.
karya dari Allah atau Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini sungguh luar biasa, bahwa kita semakin diperlengkapi dan semakin dikuatkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Maka Bapak Ibu sekalian, kita mari terus melihat ayat yang ke-17, dikatakan bahwa Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Di dalam Dia sudah yang kedua kali Bapak Ibu sekalian. Tadi ayat yang ke-16 di dalam Dia, ayat 17 ditekankan lagi bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia. Keberadaan Kristus yang sudah ada sejak semula, dan di dalam Dia semua bersatu menjadi satu. Ini penting sekali Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa penting kita memahami bahwa Kristus itu ada sejak dahulu, tidak sejak ketika Dia menjelma menjadi manusia dan datang ke dunia kemudian mati di kayu salib baru menunjukkan keberadaannya. Tidak, tetapi Kristus itu sudah ada sejak dahulu, sejak dunia ini, sebelum dunia ini dijadikan. Itu berarti mau disampaikan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dia sudah ada sejak semula, dan Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Maka ayat yang ke-17 ini menjelaskan tentang keberadaan Kristus yang sudah ada sejak semula, dan di dalam Dia semua bersatu menjadi satu. Maka Rasul Paulus ini secara tidak langsung mau tekankan kepada jemaat di Kolose bahwa mau orang yang bersunat, orang yang tidak bersunat, mau orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang dulunya hidupnya bobrok dan lain sebagainya, tetapi oleh kematian Kristus semuanya itu telah menjadi satu di dalam Kristus. Kemenangan Kristus membuat setiap orang yang dulunya tidak mengenal, yang hidupnya begitu rusak, sekarang sudah menjadi satu di dalam Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Maka itu penting juga, sering kali kita mengenal bahwa Kristus itu adalah kepala gereja. Ayat 18 dijelaskan dengan sangat begitu jelas Bapak Ibu sekalian. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dan dilanjutkan ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya Bapak Ibu sekalian, sudah yang ketiga kali ditekankan di dalam Dia, di dalam Dia. Dia yang dimaksudkan di sini adalah Kristus sendiri. Maka itu kita mau merenungkan bersama-sama bahwa sungguh luar biasa Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Itu Dia adalah Allah itu sendiri, Dia Sang Pencipta, Dialah sudah ada sejak semula. Berarti kalau mau dibilang Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang main-main, atau Tuhan yang belum pasti keberadaannya. Tapi Dia Allah yang pasti, Dia Allah yang hidup. Dan kemudian dikatakan bahwa oleh karena karya keselamatannya kita semua telah diselamatkan. Dalam ayat 18 dan seterusnya, maka itu kita harus terus mengingat bahwa Kristus itu adalah kepala gereja. Kristus adalah kepala gereja. Dan di dalam ayat yang ke-19 ini mau secara tidak langsung Rasul Paulus mengatakan bahwa pendamaian yang terjadi itu adalah datangnya dari inisiatif Allah. Jelas ayat 19 dikatakan bahwa karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat 20, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Berarti Bapak Ibu sekalian, dari semula manusia memang sudah hidup di dalam dosa dan moralnya semakin bobrok, maka tidak ada satupun orang yang berinisiatif untuk damai dengan Allah. Maka itu Allah sendiri yang berinisiatif untuk datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia,
mati di kayu salib kemudian bangkit menunjukkan kemenangannya karena telah menebus dosa-dosa manusia. Maka kita patut untuk terus bersuka cita, untuk terus bersyukur bahwa karena kemurahan Tuhan, maka kita yang dulunya jauh dari perkenanan Tuhan, yang dulunya adalah orang asing, bukan warga sorga, tapi sekarang kita sudah menjadi warga sorga. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur. Oleh karena itu, saya mau bersama-sama memberikan satu kesimpulan dari khotbah pada pagi hari ini. Bahwa yang pertama, sekali lagi kita mau merenungkan bahwa melalui surat Rasul Paulus ini, Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa kemenangan Kristus di kayu salib tidak hanya tentang pembebasan dosa, tetapi kemenangan Kristus di kayu salib itu juga atas segala kuasa-kuasa, atas segala kuasa yang ada di dunia ini, yang ada di sorga, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kuasa-kuasa itu seperti apa Bapak Ibu sekalian? Kalau di dalam konteks Kolose ini, maka itu berbicara tentang pikiran-pikiran filsafat, kemudian roh-roh dunia dan lain sebagainya. Dan secara tidak langsung ini menjelaskan bahwa Kristus lebih utama dan di atas segala itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau surat Rasul Paulus ini sudah dengan begitu jelas kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, maka apa relevansinya bagi kita jemaat Tuhan GKMI Bukit Hermon? Apa hubungannya dengan kita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan sebuah rahasia lagi bahwa hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran. Orang-orang penuh dengan kecemasan oleh karena terjadinya wabah yang mendunia, wabah penyakit yang mendunia. Orang-orang begitu sangat khawatir karena Bapak Ibu sekalian, secara manusia kekhawatiran itu pasti akan ada. Karena banyak orang yang di PHK. Secara ekonomi banyak sekali kalau kita berjumpa dengan orang, kita ketemu dengan orang, keluhan yang pertama selain ketakutan akan virus corona, Bapak Ibu, juga kekhawatiran akan ekonomi sehari-hari. Karena dimulai, kalau saya tidak salah, dari Maret sampai bulan ini pun juga masih kita terus di dalam rumah, kita masih terus belum bisa berinteraksi, belum bisa keluar dan belum bisa beraktivitas bebas. Maka ada begitu banyak, baik pengusaha-pengusaha, kalau kita nonton televisi banyak begitu artis-artis juga pada mengeluh bahwa aduh ekonomi lagi benar-benar mengkhawatirkan atau semakin merosot karena penghasilan tentu akan semakin menurun karena bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini yang sudah kita renungkan bahwa Kristus adalah sosok yang telah memenangkan kita dari segala dosa. Kemenangan Kristus juga atas segala kuasa-kuasa. Bapak Ibu sekalian, kekhawatiran atau ketakutan, kecemasan yang berlebihan di tengah-tengah situasi yang terjadi, ini juga secara sadar atau tidak, itu seringkali menjadi Tuhan atas pikiran kita. Percaya atau tidak Bapak Ibu sekalian, pasti kekhawatiran akan membuat kita semakin cemas, membuat kita semakin mengeluh, membuat kita semakin khawatir, esok akan makan apa, saldo di rekening mulai tipis dan lain sebagainya. Kekhawatiran sehingga pikiran itu membuat kita lupa akan pemeliharaan Tuhan. Akan membuat kita lupa bahwa ada pribadi yang lebih dari segala itu. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian kekhawatiran ini menjadi Tuhan dalam pikiran kita. Maka kita sangat sulit di tengah-tengah keberadaan ini, kita sulit untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, hal-hal lebih produktif apa yang bisa kita lakukan selagi kita berada di rumah. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan,
Maka melalui firman Tuhan ini dibawa tema kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa. Kita mau kalahkan kuasa pikiran kita. Kuasa-kuasa pikiran yang mengakibatkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menang atas segala dosa, maka ini semua pasti akan berlalu. Maka ini semua pasti akan terlewatkan dan kita tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang perlu kita senantiasa lakukan dalam kehidupan kita di masa-masa yang mengkhawatirkan ini, di masa-masa yang sulit ini, mari kita terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan punya kendali atas segala yang terjadi, maka kita pasti tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita mau terus lebih produktif selama masa krisis ini. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, di luar sana mereka lagi begitu banyak berbagi di tengah-tengah kesulitan. Mungkin kita bisa mengambil contoh ini, kita lakukan lebih membuat kita untuk berpikir positif dan untuk membuat kita tidak terus berada di dalam ketakutan, kekhawatiran. Dan juga yang kedua, mungkin kita terus saling menguatkan. Menguatkan ini tidak perlu kita harus saling menguatkan orang-orang yang jauh, terlebih dahulu di dalam keluarga kita. Kita saling menguatkan, kita terus tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara dan Tuhan yang akan menguatkan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita mau mengakhiri seluruh renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya harapkan bahwa kita semua terus mari kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.